Di tengah pesta pernikahan mewah, langkah pria lusuh itu terhenti di gerbang. Tatapan tajam menusuk, tawa sinis memecah udara. Kata-kata menghina menghantamnya tanpa ampun, mencabik harga diri di hadapan ratusan mata. Namun di balik senyum tipisnya, tersimpan rencana yang akan membungkam semua cibiran malam itu. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Semoga yang melakukan like, komen dan subscribe diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota besar yang selalu dipenuhi lampu-lampu gemerlap, hidup seorang pria muda bernama Rafa. Usianya baru menginjak 28 tahun. Namun guratan pengalaman di wajahnya membuatnya tampak lebih dewasa. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dan sorot matanya menyimpan keteguhan yang sulit diartikan. Meski berpakaian sederhana, ada wibawa yang membuat orang diam tanpa sadar ketika ia berbicara. Tidak banyak yang tahu bahwa Rafa adalah pendiri sebuah perusahaan logistik digital yang berkembang pesat. Ia memulai semuanya dari nol, berjuang dari jalanan, hingga akhirnya dikenal di kalangan pebisnis besar. Namun, ia sengaja memilih hidup tanpa kemewahan yang mencolok. Di masa lalu, Rafa pernah memiliki seseorang yang ia cintai dengan sepenuh hati. Namanya Laras, wanita cantik berusia 26 tahun, berkulit putih bersih, bertubuh ramping, dan memiliki senyum yang mampu meluruhkan hati siapapun yang melihatnya. Laras berasal dari keluarga berada. Ayahnya, Bagas, adalah pengusaha properti yang terkenal di kota itu. Seorang pria berumur 55 tahun yang selalu berbicara dengan nada tegas dan berwibawa, namun di balik itu menyimpan sifat keras dan menilai orang dari harta yang dimiliki. Hubungan Rafa dan Laras pernah berjalan manis. Mereka saling berbagi mimpi, merencanakan masa depan bersama, hingga Rafa memberanikan diri datang melamar. Namun saat itu usahanya sedang jatuh. Pakaian yang ia kenakan lusuh, dan niat tulusnya hanya dibalas tatapan merendahkan. Bagas menolaknya mentah-mentah di depan pintu rumah, menyebut Rafa tak memiliki masa depan. Kata-kata itu merobek hati Rafa, dan lebih menyakitkan lagi, Laras hanya diam di samping ayahnya tanpa berani membela. Sejak hari itu, Rafa menghilang dari kehidupan mereka. Ia fokus membangun kembali usahanya. Bangun sebelum matahari terbit, tidur larut malam, berjuang tanpa keluhan. Perlahan namun pasti, kerja kerasnya membuahkan hasil. Investor datang, perusahaan berkembang, dan Rafa menjadi salah satu pengusaha muda yang disegani. Tetapi ia tidak pernah kembali menghubungi Laras. Waktu berlalu, hingga kabar itu datang. Laras akan menikah dengan seorang pria bernama Dion, pengusaha muda yang tampan dan mapan. Pesta pernikahan akan digelar di Hotel Bintang 5, dengan undangan yang disebar ke kalangan elit kota. Berita itu sampai ke telinga Rafa. Ia duduk diam lama sekali, memandang kosong keluar jendela. Bukan karena hatinya masih luka, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ingin datang ke pernikahan itu. Bukan untuk mengacau, bukan untuk meminta penjelasan, melainkan untuk menutup lembaran masa lalu dengan cara yang hanya ia mengerti. Hari itu pun tiba. Langit pagi cerah, namun hawa di dada Rafa terasa dingin. Ia memilih pakaian paling sederhana yang ada di lemari, kemeja pudar yang sudah mulai robek di bagian siku, celana kain lusuh, dan sandal jepit yang sudah menipis talinya. Rambutnya dibiarkan sedikit kusut. Wajahnya tak ia poles sedikit pun. Di tangannya hanya ada sebuah amplop putih yang sudah sedikit lecek. Di dalamnya ada hadiah yang nilainya tak ternilai bagi Rafa, meski orang lain mungkin akan meremehkannya. Ia berdiri di seberang jalan, memandang hotel mewah tempat pesta akan berlangsung. Mobil-mobil mahal datang silih berganti. Tamu-tamu turun dengan gaun panjang dan jas mahal, tertawa sambil berfoto di karpet merah. Dari kejauhan, Rafa melihat papan nama acara bertuliskan pernikahan Laras dan Dion. Senyumnya tipis, namun matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. Langkah kakinya mulai bergerak menuju pintu masuk hotel. Beberapa tamu melirik ke arahnya, sebagian bahkan berbisik sambil tersenyum sinis. Dua satpam yang berdiri di depan langsung mengangkat tangan menghentikannya. Di tengah segala kemewahan itu, sosok Rafa yang lusuh menjadi kontras yang begitu mencolok. Dan justru di detik itulah, semua masa lalu yang pernah ia telan bulat-bulat seakan mulai merangkak kembali ke permukaan.
Langkah Rafa terhenti tepat di depan karpet merah yang membentang menuju pintu hotel. Dua satpam berbadan tegap berdiri menghadangnya. Wajah mereka kaku dan nada suara terdengar formal namun tajam. "Permisi, Mas. Ini acara tertutup. Undangannya mana?" Tanya salah satu satpam sambil menatap Rafa dari ujung kepala hingga kaki. Rafa menghela napas pelan. "Saya hanya ingin bertemu seseorang sebentar," ucapnya tenang meski jelas terlihat lelah. Satpam yang satunya melipat tangan di dada. "Kalau tidak ada undangan, sebaiknya tinggalkan tempat ini. Jangan membuat tamu lain merasa risih." Nada suaranya meninggi, membuat beberapa tamu yang sedang turun dari mobil ikut melirik. Tak lama, seorang pria berpakaian serba hitam rapi datang menghampiri. Ia adalah panitia acara. Tatapannya menyapu cepat penampilan Rafa. Lalu ia tertawa kecil sambil menggeleng. "Mas, ini acara pernikahan private. Bahkan tamu undangan saja harus diperiksa ketat. Apalagi seperti Anda. Maaf, ini bukan tempat yang tepat untuk Anda." Beberapa wanita yang baru saja masuk lobi berbisik sambil menahan tawa. "Gembel nyasar," ucap salah satunya. Yang lain menambahkan, "Dia pikir ini tenda sunatan kali, bukan pesta mewah." Suara tawa pelan mulai terdengar di sekeliling Rafa. Rafa tetap berdiri tegak. Ia menatap gedung megah itu sesaat, lalu menunduk sebentar. "Saya tidak akan lama. Saya hanya ingin menitipkan sesuatu," ucapnya. Panitia mengangkat alis, nada suaranya penuh meremehkan. "Titip apa?" Rafa membuka genggamannya, memperlihatkan amplop putih lusuh yang ia bawa. "Hadiah pernikahan," jawabnya singkat. Cibiran langsung terdengar. "Hadiah dari Gembel? Jangan-jangan isinya surat cinta?" Celetuk seorang pria muda yang mengenakan jas mahal sambil tertawa. Namun Rafa hanya tersenyum tipis. Tak ada kemarahan yang terlihat di wajahnya. Ia memandang ke arah pintu ballroom yang terbuka, dan dari kejauhan ia melihat Laras berdiri di pelaminan. Gaun pengantinnya berkilauan, wajahnya tersenyum di samping Dion yang gagah dengan jas hitamnya. Untuk sesaat, mata Rafa beradu dengan mata Laras. Senyum di wajah Laras memudar, berganti keterkejutan yang ia sembunyikan di balik pose foto. "Selamat menempuh hidup baru," gumam Rafa pelan, nyaris tak terdengar. Ia kemudian berbalik, melangkah pergi, meninggalkan tawa dan cibiran yang masih terdengar di belakangnya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa hanya dalam hitungan menit, semua yang menertawakannya akan terdiam, dan pesta mewah itu akan berubah menjadi panggung yang tak pernah mereka lupakan. 15 menit berlalu sejak Rafa meninggalkan pintu hotel. Musik pesta kembali mengalun di dalam ballroom. Tawa para tamu terdengar lagi, seolah kehadiran pria lusuh tadi hanya gangguan kecil yang mudah dilupakan. Namun suasana itu mendadak berubah ketika dua mobil mewah berwarna hitam legam meluncur pelan ke halaman depan hotel. Mobil pertama adalah SUV kelas atas dengan pelat nomor khusus. Mobil kedua, sedan sport keluaran terbatas yang harganya cukup untuk membeli sebuah rumah mewah. Pintu SUV terbuka, seorang sopir berpakaian formal turun, diikuti oleh pria yang kini tampil jauh berbeda. Semua mata terarah padanya. Rambut Rafa kini tersisir rapi ke belakang. Wajahnya bersih dan segar. Jas biru tua berbahan mahal membalut tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan kemeja putih dan dasi sutra. Sepatu kulit coklat mengilap memantulkan cahaya lampu hotel. Seorang panitia yang tadi menolak masuk terperangah, menjatuhkan clipboard dari tangannya. "Itu, bukan dia yang tadi, kan?" bisiknya dengan suara bergetar. Rafa berjalan tenang menuju sedan sport di belakangnya. Ia membuka bagasi dan mengambil dua kotak hitam yang diserahkan oleh sopirnya. Langkahnya mantap. Sorot matanya tajam namun tetap tenang. Satpam yang sebelumnya menghalangi kini berdiri kaku, bahkan tak berani menatap langsung. Pintu ballroom terbuka. Kepala-kepala mulai menoleh, percakapan terhenti, dan musik pelan menghilang begitu saja. Rafa masuk, berdiri tegak di tengah ruangan, tepat menghadap pelaminan. Laras yang sedang berpose untuk foto keluarga langsung membeku. Senyumnya lenyap, matanya membesar. Nafasnya tercekat, membuat Dion menoleh ke arahnya dengan bingung. "Mas Rafa," bisik Laras nyaris tak terdengar. Rafa melangkah mendekat. "Maaf mengganggu, aku tak akan lama," ucapnya tenang, namun suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia meletakkan dua kotak hitam itu di meja kehormatan, lalu membukanya perlahan.
Dua kunci mobil sport berlogo eksklusif berkilau di bawah cahaya lampu gantung. Bisikan terkejut menyebar di antara tamu. Ini hadiah pernikahan. Satu untuk kalian, dan satu lagi, untuk kenangan kita. Kata Rafa sambil menatap Laras yang kini tak mampu menahan air mata. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada tawa, tidak ada tepuk tangan. Hanya ratusan pasang mata yang memandang dengan campuran keterkejutan, rasa malu, dan hormat yang tiba-tiba muncul. Rafa membungkuk singkat, lalu berbalik menuju pintu keluar. Tak satu pun berani menghalangi langkahnya. Dan di detik itu, semua yang dulu meremehkannya tahu, mereka telah menilai orang yang salah. Pintu ballroom yang megah kini tertutup di belakangnya. Langkah Rafa bergema di lorong marmer menuju pelataran hotel. Dari kejauhan, dua mobil mewah yang membawanya masih menunggu. Sopir pribadinya, seorang pria tua berambut putih bernama Pak Suryo, berdiri tegak di samping pintu SUV. Tatapannya penuh arti, seolah mengerti setiap denyut hati tuannya. Sudah selesai, nak? Tanya Pak Suryo pelan ketika Rafa mendekat. Rafa tak langsung menjawab. Ia memandang gedung hotel itu lama sekali, seakan ingin menghapus setiap kenangan yang menempel di sana. Sudah, Pak. Hari ini benar-benar selesai, jawabnya lirih. Pak Suryo mengangguk pelan, lalu membuka pintu. Kamu kuat. Allah tahu kamu sudah melakukan yang terbaik. Rafa duduk di kursi penumpang, menyandarkan punggung, dan memejamkan mata. Bayangan masa lalu pun menyeruak begitu saja. Ia teringat sore-sore sederhana di pinggir danau kampus, di mana ia dan Laras duduk berdua, membicarakan mimpi. Laras memegang tangannya erat, berkata ingin selalu bersama, tak peduli betapa sulit hidup nanti. Namun hidup memang pandai menguji. Tahun kedua mereka menjalin hubungan, usaha kecil Rafa bangkrut. Ia mencoba bertahan dengan berjualan makanan di pinggir jalan. Keringat, debu, dan lelah menjadi bagian dari hari-harinya. Saat itu Laras mulai jarang menghubungi. Alasannya sibuk, padahal hati Rafa tahu ada jarak yang makin lebar. Puncaknya, hari ketika Rafa datang ke rumah Laras. Ia mengenakan kemeja sederhana yang warnanya sudah pudar, membawa cincin perak yang ia beli dari hasil kerja keras berminggu-minggu. Ia melangkah masuk dengan hati penuh harap. Namun yang menyambutnya bukan senyum Laras, melainkan wajah Bagas, ayah Laras, yang penuh penolakan. Kamu mau menikahi anak saya? Dengan apa? Dengan uang dari berjualan di pinggir jalan? Kamu tak punya masa depan, Rafa. Pulanglah sebelum kamu mempermalukan dirimu sendiri. Kata Bagas dingin, nadanya memotong seperti pisau. Rafa mencoba menatap Laras, berharap ada pembelaan. Tapi Laras hanya berdiri di samping ayahnya, menunduk tanpa suara. Diam yang lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Sejak hari itu, Rafa menghilang. Ia menutup pintu masa lalu dan mengunci rapat-rapat. Bukan karena ia membenci Laras, tapi karena ia tahu hatinya akan hancur jika terus memeluk orang yang tak mau berjuang bersamanya. Tahun-tahun berikutnya ia habiskan untuk bangkit. Rafa bekerja dari subuh hingga larut malam, membangun kembali bisnis yang pernah runtuh. Perlahan tapi pasti, ia meraih kesuksesan. Namun ia tak pernah sekalipun kembali mencari Laras. Sampai undangan itu tiba di mejanya, kabar bahwa Laras akan menikah dengan pria lain. Rafa menarik napas panjang, matanya kembali terbuka. Lampu-lampu kota berpendar di balik jendela mobil yang mulai melaju. Di sudut bibirnya ada senyum tipis. Senyum yang bukan milik orang yang kalah, tapi milik seseorang yang telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya. Keesokan paginya, berita tentang kejadian di pernikahan mewah itu sudah tersebar ke seluruh penjuru kota. Potongan video Rafa yang awalnya datang dengan pakaian lusuh lalu kembali dalam setelan jas mewah, menyerahkan 2 kunci mobil sport di hadapan mempelai, menjadi viral di media sosial. Ribuan komentar membanjiri unggahan itu. Ada yang memuji ketenangan Rafa, ada pula yang menertawakan betapa memalukannya reaksi para tamu yang dulu meremehkannya. Lihat, dia tidak marah. Tapi balasannya jauh lebih elegan. Inilah kenapa kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Di rumah mewah keluarga Laras, suasana mencekam. Bagas duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat, kedua tangannya meremas ujung celana. Ibu Laras mondar-mandir gelisah, sesekali menghela napas berat. Laras sendiri duduk di sofa, menatap kosong layar ponselnya. Pesan-pesan masuk dari teman-temannya memenuhi layar.
Itu mantan kamu, kan? Yang kasih 2 mobil. Sementara itu, Dion duduk di ruang kerja rumah, memandangi layar laptop yang menampilkan berita tentang kejadian itu. Wajahnya kaku, matanya menyipit. Dalam hati, ada perasaan tak nyaman yang sulit ia jelaskan. Bukan hanya karena orang-orang mulai membandingkannya dengan Rafa, tapi juga karena menyadari istrinya menyimpan kisah yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Di sisi lain kota, Rafa menjalani harinya seperti biasa. Tidak ada pesta kemenangan, tidak ada perayaan besar. Ia memilih menghabiskan waktu di panti asuhan yang sudah lama ia bantu. Pagi itu ia duduk di halaman bersama anak-anak yatim, mengenakan kaos polos dan celana santai. "Abang, kemarin beneran kasih 2 mobil?" tanya seorang anak kecil polos sambil memegang kerupuk. Rafa tersenyum dan mengangguk. "Iya, hadiah buat mantan." "Mantan itu apa, Bang?" tanya anak lain sambil menggaruk kepala. "Itu orang yang dulu kita sayang, tapi sekarang bukan milik kita lagi," jawab Rafa lembut. Anak-anak terdiam sesaat, lalu tertawa lagi, membuat suasana kembali riuh. Tak lama, salah satu pengurus panti menghampiri. "Mas Rafa, banyak media minta wawancara. Mereka ingin dengar langsung cerita dari Mas." Rafa menggeleng pelan. "Biarkan saja mereka penasaran. Aku tidak ingin dikenal hanya karena satu kejadian. Aku ingin tetap hidup tenang sebagai orang biasa." Pengurus panti itu mengangguk. Mereka semua tahu, bagi Rafa, harga diri tidak diukur dari seberapa keras ia membalas hinaan, tapi dari bagaimana ia tetap bisa menjaga hati tetap bersih meski pernah diinjak. Malam itu, ketika seluruh kota masih membicarakan namanya, Rafa tertidur di kamar sederhana di lantai 2 bangunan panti. Di meja kecil di sampingnya, foto lama dirinya bersama Laras masih ada, namun kini terlipat separuh. Tanda bahwa cerita itu telah ia tutup selamanya. Sore itu, langit mulai berwarna jingga. Angin berhembus pelan melewati halaman rumah kayu milik Rafa yang berdiri di pinggir sawah. Di teras, Rafa sedang menyiapkan teh hangat untuk tamu yang sebentar lagi datang. Ia sudah diberitahu oleh salah satu tetangganya bahwa ada mobil asing yang berhenti di depan jalan menuju rumahnya. Tak lama, suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan pagar bambu. Dari dalam, turun 3 orang. Bagas, Laras, dan seorang pria sopir. Langkah mereka pelan, namun wajah mereka menyimpan kegugupan. "Assalamualaikum," sapa Bagas lirih, suaranya tak setegas dulu. Rafa menjawab dengan tenang. "Waalaikumsalam. Silakan duduk." Mereka duduk di kursi bambu di teras. Bagas menggenggam tangannya sendiri, sementara Laras menunduk dalam, kerudung pastel yang ia kenakan menutupi sebagian wajahnya. Hening beberapa saat, hanya suara burung sore yang terdengar. Rafa menatap mereka bergantian, menunggu kata-kata keluar. Bagas akhirnya membuka suara. "Rafa, saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Saya tahu saya salah. Saya terlalu cepat menilai orang dari penampilan. Terlalu sombong." Suaranya bergetar, sesuatu yang tak pernah Rafa dengar darinya sebelumnya. Laras menarik napas dalam, lalu menatap Rafa dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Rafa, aku masih cinta sama kamu. Maaf, dulu aku lemah. Aku tidak membelamu saat semua orang merendahkanmu. Sejak hari itu, tidak ada satu hari pun aku lupa." Rafa tetap duduk tenang. "Dan sekarang kalian datang untuk apa?" tanyanya pelan. Bagas saling pandang dengan Laras sebelum menjawab, "Kami ingin menebus kesalahan. Kami berharap, kalau kamu bersedia, lamaran itu bisa dilanjutkan lagi." Rafa terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Bahkan sejak hari aku pergi dari rumah itu, aku tidak pernah menyimpan dendam. Tapi soal lamaran, maaf. Hati aku sudah bukan untuk Laras lagi." Air mata Laras jatuh. "Jadi, kamu sudah punya seseorang?" Rafa mengangguk pelan. Ia masuk sebentar ke dalam rumah, lalu keluar membawa nampan berisi teh hangat. Di belakangnya, berjalan seorang wanita muda bernama Hana, mengenakan gamis sederhana berwarna krem dan kerudung lembut. Wajahnya teduh, senyumnya hangat. "Hana, ini Pak Bagas dan Laras," ucap Rafa memperkenalkan. "Ini tunanganku. Insya Allah bulan depan kami menikah." Bagas menunduk,
Laras menutup wajahnya dengan tangan, menahan tangis. Rafa hanya menyuguhkan teh dengan tenang, tanpa kata-kata tambahan. Mereka duduk dalam keheningan sampai senja benar-benar jatuh. Ketika akhirnya Bagas dan Laras pamit, Rafa mengantar sampai pagar, mengucap salam, lalu berdiri memandangi mobil mereka yang menjauh di jalan tanah. Hana berdiri di sampingnya, memegang tangan Rafa. "Mas, kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Rafa tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Beberapa bab memang harus ditutup rapat, supaya kita bisa membaca halaman baru dengan tenang." Di kejauhan, sawah berwarna emas diterpa cahaya lampu sore. Di hati Rafa, tidak ada lagi sisa amarah. Yang tersisa hanya rasa syukur, karena Allah telah membawanya sampai di titik ini, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri tak perlu teriak, cukup dibuktikan dengan diam dan kerja keras. Hari itu tiba. Matahari pagi bersinar hangat, angin membawa aroma padi yang mulai menguning. Di halaman belakang rumah kayu Rafa, sebuah tenda besar berdiri. Tidak terbuat dari kain mahal, melainkan dari anyaman bambu, kain goni, dan hiasan bunga-bunga ladang yang dipetik warga desa. Kursi-kursi kayu tersusun rapi, meja saji dipenuhi masakan rumahan hasil gotong royong tetangga. Pernikahan Rafa dan Hana digelar di lahan terbuka, tepat di tepi sawah yang luas. Bukan gedung mewah, bukan hotel berbintang, namun setiap sudutnya memancarkan ketulusan. Semua warga desa diundang, petani, peternak, tukang ojek, dan pedagang kecil. Bahkan beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang dulu pernah menertawakan Rafa. Kini mereka hadir di barisan depan, menyambut Rafa dengan senyum dan ucapan selamat. Pak Lurah berdiri di panggung sederhana, memimpin prosesi akad nikah. Di hadapan saksi-saksi, Rafa mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, tangannya menggenggam jemari Hana dengan penuh keyakinan. Tepuk tangan dan ucapan syukur menggema dari para tamu. Di tengah keramaian itu, dua sosok berdiri agak jauh di antara kerumunan. Bagas dan Laras datang tanpa banyak bicara. Tatapan mereka tertuju pada Rafa, namun bukan lagi tatapan merendahkan seperti dulu. Kini ada rasa hancur yang sulit disembunyikan. Rafa melihat mereka dari pelaminan, mengangguk singkat sebagai tanda salam. Tidak ada kata-kata, namun anggukan itu cukup membuat mata mereka memanas. Usai akad dan resepsi, Rafa berdiri di depan para tamu untuk memberikan sedikit sambutan. Ia menggenggam tangan Hana, menatap hadirin dengan senyum tenang. "Dulu, saya pernah berdiri di pelaminan, tapi bukan untuk menikah. Saat itu, saya menahan malu di depan banyak orang, dihina, dan dipermalukan. Tapi saya percaya, Allah tidak tidur. Saya yakin, kalau kita